Tiga, siapa saja? Esok, Lail, sama Maryam. Ya, Itu tokoh utamanya. mengapa disebut tokoh utama? Karena secara cerita itu sebenarnya bentar, tokoh utamanya dua ternyata. Tokoh Ya, utamanya dua. mengapa Esok sama kedua? Lail. Ya, mengapa kedua itu disebut tokoh utama? Karena fokus ceritanya terhadap dua tokoh ini. Bisa muncul dari awal sampai akhir menceritakan dua tokoh tersebut ya. Kemudian dua tokoh utama ini tentu memiliki karakter yang berbeda. Coba sebutkan karakternya seperti apa tokoh satu dan tokoh dua itu. Kalau Esok itu laki-laki yang bisa dibilang gentleman. Dibuktikannya seperti apa bahwa dia gentle? Perlakuannya tuh ke Lail itu kayak lembut, terus kadang suka diajak jalan-jalan gitu. Itu bukti gentleman. Iya. Kalau yang satunya? Kalau Lail itu perempuan yang pemberani. Itu dibuktikan dari dia tuh pernah jadi relawan muda gitu. Terus ada sebuah bencana di mana posisi dia tuh ada di desa yang ada di hulu. Lalu di hulu itu kayak bendungannya tuh kayak jebol gitu. Dan pasti yang imbasnya itu ke hilir kan. Sementara di sana tuh lagi ada bencana dan dia tuh harus melewati hutan gitu. Jadi pemberani juga ya? Iya. Terus? Dan dia ya udah lagi aja gitu sampai ke bawah, sampai itu kisaran ada 50 km. Kisarannya dari hulu ke hilir untuk menyelamatkan yang ada di hilir biar bisa evakuasi. Dari dua tokoh itu kan tokoh yang paling menonjol tokoh siapa? Lebih ke Lail. Lail ya, Iya, Lail dari kan itu ada dua tokoh tuh. Ada tokoh pembantu, maksudnya tokoh-tokoh yang lain ada berapa kira-kira? Tokoh yang lain bentar. Kan tidak mungkin dua tokoh ini langsung ada di sana, pasti ada tokoh-tokoh pembantu, ada tokoh-tokoh. Ada orang tua angkat Esok. Itu tuh wali kota, tapi namanya. Ini kan dari novel Hujan ya. Ya. Kemudian dari sekian banyak novel yang kamu baca, dan itu kebanyakan atau dominannya Tereli, kemudian favoritnya adalah Hujan ya. Tadi sudah disampaikan karakter tokoh dan sebagainya. Nah, yang ini saya tanyakan lagi, setelah kamu baca Hujan, apa yang kamu dapatkan dari novel itu? Dampak dari bukan gempa bumi, gunung meletus. Gunung meletus itu bukan gunung meletus yang biasa, kayak gunung meletusnya bisa sampai mempengaruhi, dia saking besarnya itu mempengaruhi beberapa negara. Nah, efek dari gunung meletusnya itu kan ada kayak belerang atau sulfur dioksida, dan itu kayak menutupi si langit itu, dan itu tuh bisa membuat si suhu di bumi itu mendingin. Nah, itu kan dari cerita si novel ya. Iya, yang kamu dapatkan setelah kamu baca tuh, sehingga kamu oh iya ya ternyata, oh iya ya harusnya aku nih. Nah, itu yang ingin saya tanyakan maksudnya ya. Mungkin lebih ke menjaga lingkungan sih. Menjaga lingkungan. Ya, soalnya kan pemanasan global juga itu kayak dampaknya kayak parah banget gitu. Pengaruh besar ya. Iya, berpengaruh besar. Untuk saat ini di daerah kita nih terjadi tidak? Ya, terjadi. Terjadi. Ya. Nah, artinya kan novel yang kamu baca itu sebetulnya meskipun fiksi, tapi itu ternyata lahir dari sebuah keadaan yang memang terjadi. Dan novel Terel itu yang Hujan ini tahun berapa diterbitkannya? Tahun 2000. Berarti tahun 2000-an ya. Sekarang tahun baru 2023. Jadi dan novel itu kan masih relevan, masih nyambung lah dengan keadaan sekarang ya. Betul? Ya. Selain Hujan apa lagi? Selain Hujan. Yang paling kamu kena tuh sampai sekarang, gila nih novel gue banget misalnya, atau oh iya ya bener nih kejadiannya ada juga nih sekarang misalnya itu. Novel apa lagi? Novel kayaknya baru yang itu yang paling kena ya. Masih. Kenapa sih yang lain tidak kena di benak kamu ini
semuanya keren gitu, tapi ini hujan yang lebih keren. Kenapa? Apa pada saat kamu baca lagi mood banget pada saat baca hujan atau ada hal lain? Kalau menurut saya yang lain tuh kayak series bumi itu yang itu kan kayak kebanyakan fantasi gitu kan. Iya. Dan letak tempatnya juga bukan letak tempat yang bisa dibilang kayak kita gitu. Masih bisa dibilang gimana ya? Kebanyakannya fantasi gitu. Fantasi, jadi ya. kurang banyak yang bisa saya ambil untuk kehidupan gitu. Oke, tapi setidaknya ceritanya memang Ceritanya memang menarik. Oke, siap. Apalagi Terraria bisa buat kayak beberapa dimensi dan berbagai keunikannya tersendiri, itu kayak wow banget. Seandainya itu difilmkan, kira-kira akan bagus tidak? Tergantung ya. Tergantung. Karena kan dari banyak karya sastra yang difilmkan, ternyata banyak yang tidak tidak sesuai, apalagi imajinasi kita di buku. Iya, bener, kayak Ya kan, ketika dilihat di film, kok imajinasi kita jadi aneh gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Ini Verlita. Kemudian Putri nih. Putri, dari tadi ada 19 karya sastra ya yang sudah dibaca ya? 15. Maaf, 15. Ada novel, kemudian cerpen dan puisi. Dari novel yang kamu baca, novel apa yang paling menarik? Dan karya siapa? Novel yang menarik Bumi Cinta sih, karya Habibur Rahman El Shirazi. Mengapa? Soalnya kan tentang Islam gitu ya Pak. Mm-mm. Jadi kayak Religi ya, lebih ke religi terus. terus kayak tahu gitu keadaan di luar tuh memandang Islam tuh kayak gimana. Luar itu maksudnya? Kan itu tuh latarnya di Rusia ya. Oh iya, Rusia. Apa sih pendapat orang Rusia tentang Islam tuh kayak gimana? Ya. Tokoh utamanya siapa di sana? Muhammad Ayas. Muhammad Ya, Ayas. dia tuh mahasiswa dari Indonesia cuman kuliah di sana. Dari selesai bacanya? Berapa hari menyelesaikan baca itu? Kayaknya 5 hari. 5 hari ya. Dari hasil baca kamu selama 5 hari, temanya tentang apa sih novel itu? Tentang Islam sih Pak. Tentang Islam. Iya, tentang agama, soalnya kebanyakannya kayak gitu. Tentang perjalanan Islam atau tentang tentang sejarah Islam atau tentang apa? Tentang perjalanan si Ayas ke Rusia. Terus gimana dia tuh harus tahan godaan gitu dari cewek-cewek Rusia yang cantik-cantik gitu. Nah itu tuh ya. Latar tempatnya hanya di Rusia saja? Atau di Indonesia ada? Enggak sih Pak, di Rusia. Di Rusia, langsung di Rusia ya. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu baca novel itu? Jadi tahu gitu pandangan orang-orang Rusia tentang Islam tuh kayak gimana. Kan awalnya buruk ya. Cuman karena si Ayas ini orangnya sabar gitu, terus baik juga, dia kan ngejelasin tentang Islam gitu. Terus akhirnya si orang Rusia itu tuh ada yang masuk agama Islam. Jadi Islam itu kayaknya agama yang indah, yang apa lagi? Yang apa Islam itu? iya, yang indah itu beda sama agama lain gitu. Itu kan menurut di buku itu ya. Yang kamu rasakan setelah kamu lihat atau baca novel itu dengan keadaan yang sebenarnya di kita, atau kamu melihat dari kehidupan sehari-hari kamu, ada tidak hal semacam itu di antara novel dengan kehidupan nyata? Ada tidak peristiwa itu? Ada aja. Ada ya. Di sekitar kamu, di rumah mungkin atau tetangga, tentang peristiwa itu ada? Apa hanya ini lebih cerita global saja? Global aja sih Pak. Global saja ya. Nah, karakternya kayak gimana si tokoh utama ini? Dia ngerti agama banget, soalnya kan tadinya pesantren. Terus religius sih orangnya. Religius ya. Baik. Ada konflik di sana? Konfliknya ada Dengan siapa? sama teman apartemennya. Apa isi konfliknya? Seperti apa? Jadi kan dia tuh satu apartemen sama cewek Rusia. Terus si cewek Rusia ini benci sama Islam gitu. Jadi dia ngelakuin segala cara biar si Ayas ini tergoda gitu. Kan cewek-cewek Rusia itu cantik, termasuk dia juga cantik gitu. Jadi dia tuh kayak ngegodain si Ayas itu sambil direkam teh. Baik. Sekarang pertanyaan untuk keduanya. Itu kan
baru satu novel ya yang menurut kalian ini kayaknya keren nih gitu ya. Sementara yang lain juga sudah dibaca, tapi yang lebih kena mungkin ada novel tadi, kamu yang tentang religi, sementara kamu tentang alam ya. Itu kan novel. Kalau cerpen kan untuk Putri itu satu, kemudian Verja juga satu. Antologi apa hanya satu cerpen? Apa satu antologi, satu buku? Antologi ya. Dari sekian banyak antologi atau dari sekian isi dari antologi tersebut, judul apa yang paling menarik? Cerpen apa? Perlita apa? Judulnya itu kisah Ya, Aiprosidi ya? Bukan? Siapa? Karya siapa? Itu yang dari Sepotong Hati yang baru Tereli. Oh, masih Tereli ya? Iya. Itu menarik. Iya. Kenapa? Soalnya itu kan dari cerita, saya lupa lagi letak tepatnya, tapi itu kayak dari perkampungan gitu, desa. Nah, dari sana itu banyak yang namanya kayak istri, kayak jual istri gitu. Oh. Lebih kayak kontrak gitu tuh. Ada kayak menikah tapi kayak Kawin ada kontrak. kontraknya, iya. Kawin kontrak ya. Ya. Itu latar settingnya di mana, latar tempatnya? Dikasih tahu nggak di situ? Itu di Indonesia, cuman di daerah mananya lupa. Ya, itu ada memang ya, ada di daerah. Karena Ya. kontraknya itu sama pengusaha dari luar negeri. Soalnya itu si pengusaha itu tuh kayak orang tuanya tuh pengen ada warisan, tapi syarat untuk mendapatkan warisannya itu harus menikah dulu. Ya. Nah, kamu sebagai perempuan nih, termasuk Putri ya, menyikapi persoalan yang dimunculkan oleh Tereli dalam cerita pendek itu. Menurut kalian sebagai perempuan, sudut pandang kalian menyikapi persoalan itu bagaimana? Put. Kalau saya pribadi itu mungkin menentang keras ya, soalnya kayak pernikahan itu bukan hal main-main, apalagi cuman kayak buat kontrak, dan itu buat dapetin uang gitu. Meskipun saat itu emang pepet banget, saat itu emang si tokoh utama sisi ini kepepet banget, saking kepepetnya kayak harus sampai dan harus mengorbankan dirinya gitu ya. Mengorbankan diri demi keluarganya, tapi ya sebisa mungkin banyak jalan lain lah. Iya, mungkin itu sudut pandang dari Perlita. Kalau dari Putri, kalau menyikapi cerita dari Tereli tersebut apa? Kalau dari gue sama ya, menentang, soalnya kan perempuan itu kayak yang dijadiin buat main-main aja. Iya. Sedangkan kan Bukan hanya perempuan ya, tapi mungkin juga persoalan pernikahan itu kok kayak main-main gitu ya. Padahal pernikahan itu adalah apa coba? Pernikahan tuh Janji suci, sakral ya, dan itu memang hal yang ibadah, apalagi Rasul sudah, umatku itu yang memang harus menikah katanya gitu ya. Nah, artinya dari karya sastra yang kalian baca ternyata persoalan hidup tuh macam-macam. Bahkan kita sebagai, Anda sudah menikah? Belum ya? Belum kan? Nah, ternyata di luar sana ada yang semacam itu. Dan karya sastra yang muncul, yang dibuat oleh sastrawan atau penulis, itu tentu muncul dari peristiwa yang ada di sekitarnya. Apakah itu terjadi pada dirinya, ataupun pada tetangganya, ataupun orang lain, yang memang harus diangkat ke permukaan. Nah, menyikapi hal ini, menurut kalian, karya sastra menjadi media apa kalau begitu? Apakah hanya sarana untuk menulis saja, atau sebagai media apa? Dari novel, penyampaian pendapat, sama media pendidikan juga. Itu kan ada beberapa pendidikan tentang emang yang seharusnya kita nggak dilakuin gitu. Dan itu ada efeknya yang membuat kita jadi, oh iya sebenarnya itu bukan hal yang baik karena efeknya kayak gini. Iya, bermanfaat berarti karya sastra ini? Bermanfaat ya. Nah, tapi kalau kalian ingin lebih dalam menggali isi dari sebuah karya sastra, kalian juga harus punya referensi lain. Artinya begini, mengapa sih kawin kontrak ini kan nggak boleh misalnya gitu ya? Itu kan baru batas sepengetahuan kita bahwa ya menikah ya nggak boleh kontrak misalnya gitu ya. Hanya sebatas itu. Tapi kalian juga memang harus punya dasar lain. Misalnya kalian membaca tentang hukum-hukum pernikahan, misalnya kemudian kalian baca yang lain. Artinya nanti ketika setelah baca karya sastra akan lebih mendalam nantinya. Oh ternyata
mengapa terjadinya kawin kontrak di daerah itu bukan tiba-tiba, ternyata memang ada yang mendasarinya, dan memang di daerah itu sudah menjadi kultur, sudah menjadi kebiasaan. Misalnya Anda akan belajar agama di situ, Anda akan belajar budaya di sana, Anda akan belajar adat istiadat, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, begitu ya, termasuk karya sastra yang Putri baca tadi ya. Nah, kalau puisi apa yang kalian suka selama kalian baca itu? Siapa dulu? Silakan, siapa dulu boleh? Aku dulu. Ya. Yang sebenarnya aku dari SMP yang mulai ada literasi gitu jarang banget baca puisi. Soalnya nggak ngerti. Iya benar. Ya, kenapa? Kan di sekolah sudah diajarkan oleh guru-guru. Ya tapi dulu tuh masih gitu. Oh, Jadi iya. kebanyakannya novel. Jadi baru baca puisi, kumpulan puisi itu kayak baru sekarang. Tapi memang belajar ya, puisi itu belajar kan di sekolah kan. Bahkan dari SD loh, dari SD itu sudah diajarkan oleh guru-guru ya, dari SD, SMP, SMA. Terakhir kemarin itu baca puisi karya siapa? Ya, Putri dulu. Puisi Ajib Rosidi Aib Rosidi, judulnya apa? yang di akuarium. Ya, di akuarium. Paham? Paham? Ya. Tentang apa puisi itu? Jadi kan pakai sudut pandang ikan ya, jadi si orang tuh kayak ngelihat kehidupan ikan tuh kayak tenang, damai. Sementara si ikan sendiri itu ngelihat si manusia tuh kayak yang pengen jadi manusia itu gitu. Jadi kan kita tuh kadang suka ngelihat orang lain tuh hidupnya kayak enak-enak aja gitu, padahal kan kita nggak ngalamin apa yang dia alamin gitu. Seolah-olah enak aja, padahal masih ada proses ya yang harus kita tempuh, ada peristiwa-peristiwa lain. Kira-kira Aib Rosidi mengangkat ikan, kenapa ya harus ikan? Kenapa nggak semut misalnya? Kenapa tidak kecoa misalnya? Kenapa kira-kira ya? Setelah kamu lihat diksi-diksinya di baris puisi yang kamu baca. Mungkin karena ikan kan hidupnya tenang-tenang aja gitu di dalam air, cuma bergerak makan gitu. Jadi, Menurut kamu emang ikan begitu? iya, begitu aja kan. Kamu nggak tahu bahwa ada ikan kanibal, bahwa ada ikan predator? Tapi kan yang ikan di situ mah ikan yang di dalam akuarium. Oh iya betul. Ikan hias. Sengaja saya jebak nih ya, ternyata kamu masih fokus. Akuarium. Tapi sebebas-bebasnya, apa bedanya ikan di akuarium dengan burung di sangkar? Sama aja. Sama aja kan? Bebas nggak mereka? Nggak. Nah itu dia ya. Tapi setidaknya sudut pandang kita melihat di sana, oh kayaknya enak banget dikasih makan gitu ya, akuariumnya dibersihin gitu ya. Padahal si ikan ini ketika dimasukkan ke sungai atau ke kolam yang lebih luas, mungkin dia akan lebih bahagia sebetulnya ya, mungkin lebih sehat, lebih natural lah hidupnya. Baik. Nah, mungkin yang namanya 19 atau 15 karya sastra atau 9 karya sastra yang kalian baca itu, saya kira itu belum cukup ya. Artinya coba deh rasakan oleh kalian. Kalian baca Hujan saja, kamu baca yang Habibur Rahman saja, yang satu buku itu bisa bicara macam-macam. Bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa tuh dari satu buku aja tuh. Tapi bayangkan coba, kalian 15 buku itu kalian pahami lebih dalam, kalian mendapatkan segala hal tuh. Bahkan kalian akan terbuka. Iya ya, hidup itu bukan hanya sekedar makan. Hidup itu mengedipkan mata. Hidup itu merasakan manis, asam dan lain-lain. Bahkan tadi ngomongin akuarium aja, kamu udah bisa membahas tentang bagaimana kehidupan ikan gitu ya. Apalagi kamu bicara soal sungai nanti kalau kalian baca puisi karyanya Ahmad Tohari nanti tuh, bagaimana kalian akan merasakan seseorang yang suka mengambil nira, kemudian mengambil kelapa. Nanti kalian baca tuh Bekisar Merah ya, kalian baca Ronggeng Dukuh Paruk. Udah baca Ronggeng Dukuh Paruk? Belum? Itu novel wajib saudara-saudara. Yang kalian baca itu tadi itu masih kategorinya sunnah lah. Jadi untuk kita, untuk di PBSI khususnya, teman-teman itu ada beberapa novel yang menjadi rujukan kita. Yang pertama wajib nih ya, nanti terelinya simpan dulu coba ya. Bumi Manusia
Karya siapa tuh? Pramudia Anantatur. Betul, Pramudia Anantatur. Kemudian nanti ada Ronggeng Dukuh Paruk. Kemudian ada Bekisar Merah, Senyum Karyamin, itu karya-karya Ahmad Tohari ya. Itu buku-buku wajib. Atau misalnya yang lebih ke populer lagi ada siapa tuh yang Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Sudah baca belum? Udah ya. Nah itu tuh bagus itu ya. Jadi itu saudara-saudara ya. Jadi artinya ini merupakan hasil baca Anda. Hasil baca ini kemarin pada saat ujian ditulis nggak? Tadi yang dibicarakan di situ ada novel berapa, kemudian pengarangnya tahun terbit berapa. Ditulis ya. Karena itu akan dikaitkan dengan hasil ujian lisan ini, makanya saya videokan nih. Sejarah dengan yang ditulis oleh sastrawan di mana itu kayak kenyataannya itu kayak beda banget. Banyak. Itu apa di Benteng Tirani? Ya. Karya Taufik Ismail. Jadi menurut Anda ketika lihat di buku sejarah demikian, tapi ketika lihat dari karya sastra berbeda. Iya. Apa yang membedakannya? Kalau di buku sejarah kayak pemerintah tuh gimana ya? Pemerintah ada sebuah kejahatan, tapi itu tuh kayak dianggapnya kesalahan, bukan kejahatan. Tapi kalau rakyat ada kayak kesalahan itu bisa dianggap kejahatan. Jadi kayak lebih pemerintah kayak lebih diidealisasikan. Oh, itu kalau dari segi buku-buku sejarah ya. Iya. Tapi kalau dari karya sastra Kalau lebih dari karya sastra mungkin lebih kena ke hati. Itu pertama kali saya kayak baca sejarah itu menurut saya itu kayak enak gitu. Biasanya kayak saya agak kurang suka kalau saya pelajaran sejarah gitu. Cuman itu kayak mengena banget dan jadi, kayak kita lagi ada di posisi itu. Lebih seolah-olah merasakan saat itu ya. Apalagi di Benteng Tirani itu kan lebih di orde-orde baru kan, orde lama dan sebagainya. Lebih ke sejarah perjuangan untuk keadilan lah ya. Berarti karya sastra ini lebih memihak rakyat ya. Iya, lebih. Ada judul yang paling kena pada saat Anda baca Benteng Tirani itu? Judulnya kalau nggak salah Jaket Berlumur Darah. Jaket Berlumur Darah. Ya. Itu tentang apa sih? Tentang apa menurut kamu? Setelah kamu analisis? Setelah dianalisis itu tentang tragedi penembakan pada tanggal 24 Januari 1966. Yaitu korbannya Ari Rahman Hakim, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Memperjuangkan apa? Itu tuh memperjuangkan Tritura, 3 tuntutan rakyat, di mana kayak ada pembersihan PKI, terus ada pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari PKI, sama penurunan harga ini kayak bahan baku sembako. Berarti puisi Taufik Ismail ini seolah-olah memotret kejadian atau peristiwa pada masa itu kan. Dan memang Pak Taufik Ismail juga terlibat di dalamnya, artinya memang melihat kejadian dan bahkan ikut turun ke lapangan, termasuk Khairil Anwar ya. Nah kalau Putri, puisi apa kira-kira yang menjadi sampai sekarang keren banget nih puisi? Baru yang tadi aja sih. Apa? Di akuarium. Oh yang itu ya, yang itu. Baik. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam diri Anda. Kok bisa yang ngomongin gini gitu? Kok bisa Taufik Ismail nulisnya seperti ini? Pertanyaan itu terjawab tidak oleh jawaban Anda. Oh, untuk menulis seperti ini harus begitu. Oh, untuk menulis puisi yang seperti itu harus begini. Terjawab tidak pada akhirnya? Contoh misalnya, Taufik Ismail sampai bisa judulnya Jaket Berlumur Darah, bahkan menggambarkan orang-orang di atas truk ya, merdeka dan sebagainya gitu. Artinya dia ada di sana kan, menulisnya. Nah, berarti untuk menulis puisi yang baik dan bagus itu, menurut kalian bagaimana? Setelah melihat puisi-puisi dan biografinya Taufik Ismail ataupun Aib Rosidi. Faktor pengalaman, pendidikan, terus? Harus peka sama sekitar sih. Ya, harus peka terhadap sekitar ya. Kalau kita berpendidikan, kita tinggi lah pendidikan kita, kalau kita tidak peka ya susah untuk menulis, karena memang
salah satu modal untuk menulis itu adalah kepekaan kita terhadap lingkungan. Nggak mesti peka terhadap lingkungan yang lebih jauh, misalnya perang Ukraina dengan Rusia. Apakah kalian tidak lihat peperangan yang ada di sekitar kita? Peperangan itu kan bukan hanya perang senjata saja. Ada perang keegoisan orang gitu ya, yang satu mempertahankan prinsip, satu akhirnya ribut gara-gara ketukar sendal misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan termasuk peperangan, dan itu bisa menjadi fatal kalau melibatkan banyak orang. Nah, ya bisa saja kan gara-gara makanan tidak, atau kelebihan garam atau kurang garam, keasinan atau kurang asin misalnya, terjadi ribut rumah tangga. Gara-gara itu, hanya gara-gara asin dan tidak asin gitu ya. Kemudian pihak perempuan ngadu ke orang tuanya, pihak laki-laki ngadu ke orang tuanya. Akhirnya dua keluarga itu saling menjelek-jelekan, ribut. Kemudian karena lingkungan orang tua si istrinya itu ada di masyarakat luas, sehingga masyarakatnya ikut campur terus sama, yang akhirnya perang antar desa, perang antar itu gara-gara garam tuh. Artinya itu bisa dijadikan sebuah cerita. Tapi meskipun masalah sepele, kalau bisa kalau misalnya dipermasalahkan lebih rumit, itu akan lebih besar. Nah, ketika sudah melihat karya sastra, akhirnya kita bukan dituntut ya, diajarkan, bahkan kita tanpa disadari, oh iya ya, ternyata memang kita harus peka. Nah, untuk Verlita, sudah pernah nulis puisi? Sudah ya, sudah berapa puisi yang sudah ditulis? Dari yang tahun ini 25 yang 25 ya. Tentang apa puisi 25 itu? Macam-macam enggak. Oh, bermacam tema ya. Putri juga sama? Ya. Itu bisa menulis puisi itu bagaimana? Apa dipaksa? Enggak, sebenarnya kayak dari dulu tuh saya ada beberapa pemikiran yang menurut saya itu kayak di kehidupan saya itu kayak kebanyakannya itu bertentangan gitu dengan, menurut saya pemikiran saya itu harusnya kayak gini gitu, tapi kok di lingkungan tuh kayak gini gitu. Iya, sebetulnya ya tadi yang kalian sebutkan, kalian bisa menulis puisi itu karena kalian peka. Kan kalian sendiri bilang tadi, ternyata kita harus peka, dan itu kita akan bisa bercerita apapun terhadap orang banyak kalau kita sudah peka terhadap kebutuhan apa yang harus disampaikan, apakah melalui tulisan ataupun melalui lisan, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Anda sudah mempertanggungjawabkan hasil baca kalian, dan saya harap setelah kalian baca novel-novel yang tadi disebutkan itu, kalian punya keinginan, punya greget, aku ingin nulis cerpen seperti ini. Ini yang kita tunggu ya, yang kita ingin cita-citakan lah, memiliki mahasiswa yang bisa menulis karya sastra yang konsisten, maksudnya ya. Kan puisi sudah berjalan nih, Anda sudah mulai menulis, nanti masuk ke prosa fiksi itu juga harus nulis cerpen. Jadi kalau punya cerpen-cerpen yang sudah dibuat semasa SMA, coba baca lagi. Mungkin bisa kita edit, mungkin bisa kita perbaiki lagi, atau memang sudah bagus banget nih nanti nih karyanya gitu ya. Tapi yang jelas, yang saya harapkan sekarang adalah Anda mulai menulis karya sastra ya. Kenapa sih Pak? Kenapa sih diwajibkan? Ya itu tadi, kalian membaca karya sastra ternyata mendapatkan banyak hal kan, banyak pembelajaran kehidupan tadi tuh. Baik, Mah dan Siva tadi sudah dapat datanya nih. Siti Rohmah itu baca novelnya 2, cerpennya belum, kemudian puisinya 3. Sementara Siva Nur Aziza novelnya 5, cerpennya 6, puisinya berapa tadi? Puisinya 3 ya? 3. Ya. Ada puisi, kemudian ada novel, ada cerita pendek, naskah drama, itu adalah karya sastra. Sekarang saya tanya, karya sastra itu apa? Kalau menurut saya, karya sastra itu adalah sebuah tumpahan rasa penulis yang ditumpahkan melalui media tulisan dengan bahasa sebagai medianya. Ya, itu menurut kamu apa menurut sumber? Saya baca sumber, kemudian apa? Dari mana sumbernya? Dari buku Pak An Sugian Thomas. An Sugian Thomas. Pengalaman dengan kesusastraan.
Ya, kalau menurut Siti Rohmah, Kalau menurut saya, karya sastra itu adalah sebuah tulisan yang di dalamnya mengandung imajinasi. mengandung imajinasi itu menurut siapa? Menurut Anda atau menurut sumber? Menurut saya, tapi Setelah? baca dirangkum gitu Pak. Oh, setelah baca beberapa sumber ya. Baik. Untuk Siti Rohmah dulu. Novelnya sudah 2. Novel apa saja? Sang Pemimpi sama Ateis, Sang Pemimpi karya karya Arda Hirata. Enda Hirata. Kalau ateis? Ateis itu Romi Harja. Hmm? Siapa ya? Lupa. Siapa? Kamu bawa handphone nggak? Atau bawa karyanya? Bawa novelnya. Coba lihat. Kamu bawa novelnya tidak? Tok, bukan novelnya bawa. Adiat. Ahdiat, betul. Yang sudah selesai dibaca novel apa, Siti Rohmah? Sang Pemimpi sama Ateis. Ateis sudah selesai semua ya. Kalau Sang Pemimpi itu bahkan sudah difilmkan ya. Nah, saya tidak akan tanya yang Sang Pemimpi, tapi yang Ateis itu menceritakan tentang apa? Jadi ada seorang anak namanya tuh Hasan, remaja gitu. Dia tuh keluarganya tuh agamanya kental gitu Pak. Kayak, Kental apa kental? kental. Gimana ya? Religius gitu. Disebut dia agamanya kental atau kental itu seperti apa? Religius karena ini imannya kuat waktu awal-awal tuh. Si keluarganya tuh mengajarkan dia dari kecil tuh buat menjadi seorang remaja yang remaja Islam yang taat sama agamanya. Dia juga awal-awalnya tuh taat, terus sampai pada suatu hari dia tuh bertemu sama seorang perempuan, tapi dia tidak bisa memiliki perempuan itu. Terus ketemu sama Perempuannya siapa namanya? Di tokoh itu? Kartini. Kartini. Apa Kartini itu suka kebalik Pak. Ada tuh kan ada dua perempuan. Yang satu itu yang awal ketemu tapi nggak bisa dimilikin. Terus yang satunya itu ketemunya baru, tapi dia tuh adalah seorang janda. Nah, dia tuh temennya si Rusli itu temennya si Hasan. Tapi si Rusli itu seorang ateis gitu. Pada akhirnya si Rusli mempengaruhi Hasan untuk ikut jalan dia gitu. Ya, dari hasil baca Anda di novel Ateis karya Ahdiat ini, bicarakan ateis ya. Menurut Anda setelah Anda baca ini, apa sih ateis itu? Yang tidak taat agama lagi, tidak memiliki agama gitu Pak. Tidak memiliki agama atau tidak taat pada agama? Awalnya tuh tidak taat, sampai pada akhirnya dia udah kayak tidak memiliki agama gitu. Itu hasil dari baca Anda ya tentang ateis. Anda sempat cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya ateis itu apa? Kalau setahu saya dari dulu tuh pernah baca ateis itu orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama. Oke. Benar itu. Kalau mungkin itu dilihat dari setelah Anda baca ateis ya dari Ahdiat itu. Jadi gambarannya bahwa orang yang tidak beragama atau apakah orang yang beragama sehingga menjadi tidak beragama? Kalau dari buku itu orang yang tadinya beragama menjadi tidak beragama karena pengaruh. Oh, pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh sosial dari temannya. Di situ ada berapa tokoh? Ada berapa tokohnya? 9 atau 10 tokoh. Nah, dari 9 atau 10 tokoh itu ada tokoh utama tentunya. Siapa tokoh utama di sana? Hasan. Mengapa Hasan? Karena hampir di setiap bagian cerita itu dia ada dan menceritakan kehidupan dia gitu Pak. Di dalam penokohan itu ada beberapa watak atau karakter ya. Ada antagonis, ada apa lagi? Protagonis, ada ceritagonis. Di Ahdiat di apa tadi judulnya? Ateis itu
Siapa tokoh yang antagonis di sana? Rusli. Kenapa Rusli? Karena dia mempengaruhi Hasan. Kan Hasan itu watak sebenarnya itu protagonis. Karena dia tuh orang yang lagi apa ya? Dia beragama sebetulnya. Cuman karena kan dia pikirannya lagi kemana-mana dan datanglah Rusli, dipengaruhi oleh Rusli, akhirnya dia memilih jalan untuk ikut. Tadinya tuh Hasan tuh nggak mau ikut sama jalan Rusli, tapi karena semakin sering bertemu, semakin sering mengobrol, jadi akhirnya terbawa gitu Pak. Ya, baik. Sekarang Siva udah baca novelnya 5 ya? Iya, Pak. Novel apa aja Siva? Yang pertama Kong, karya Iwan Simatupang. Iwan Simatupang. Yang kedua William, Jansen, Peter, Hans, itu karya Risa Saraswati. Yang terakhir ada Off the Record, karya Ria SW. Itu ada Ronggeng Duku Paruk itu udah dibaca belum? Belum beres tapi. Belum beres. Dibaca. Kapan dibereskan ya? Targetnya kapan? Targetnya sekarang pas libur itu beres. Ternyata belum beres. Baik, karena tadi Anda menyebutkan ada Kong dari Iwan Simatupang ya. Itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang satu sosok seorang suami dan seorang ayah yang ditinggalkan secara berturut-turut oleh istri dan anaknya. Siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya Pak Sastro. Pak Sastro. Mengapa disebut tokoh utama Pak Sastro ini? Karena Pak Sastro dalam novel ini menjadi cerita utama atau tolak ukur dalam cerita ini. Kenapa ada diceritakannya Kong itu sendiri Pak? Karena pada awalnya Pak Sastro ini menemukan sebuah seekor perkutut yang suara Kongnya itu tidak ada gitu. Kalau di novelnya disebutkan bahwa perkutut itu perkutut gule. Perkutut gule. Kamu punya burung perkutut di rumah? Nggak ada. Nggak ada. Pernah dengar suara burung perkutut? Belum pernah. Belum pernah. Sayang ya. Kalau Anda pernah dengar suara burung perkutut, bahkan Anda tahu wujudnya burung perkutut, pada saat baca novel ini kamu kan berasa lebih ada di dalamnya sebetulnya ya. Kalau kamu tahu burung perkutut? Nggak tahu juga. Waduh. Yang warna hijau pasti. Hah? Warna hijau? Waduh, perkutut warna hijau. Itu cucok rowo kali itu yang itu. Perkutut itu warnanya abu-abu ya. Nanti setelah dari sini coba deh searching, lihat di Google, ada cari burung perkutut gitu ya. Iya, wah sayang sekali kalian belum tahu burung perkutut. Kalau kalian tahu aja burung perkutut, kamu akan lebih memaknai dari novel itu sendiri. Ya, latar tempatnya di mana Kong itu? Di pasar Pak. Pak Sastro itu menemukan burung Kong itu di pasar Jakarta setelah Pak Sastro menguburkan anaknya yang terlindas kereta api. Oh, berarti kejadiannya di mana ini? Di kota atau di desa? Kalau untuk menemukan Kongnya itu burung perkututnya itu di Jakarta, tapi Pak Sastro ini tinggalnya di desa Pak. Di desa. Tepatnya desa mana? Disebutkan nggak di sana? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi itu di kota besar ya, di Jakarta ya. Ya, menurut Siva, Iwan Simatupang ini gaya menulisnya kayak gimana sih? Setelah melihat karyanya? Kalau saya melihatnya sih dalam novel itu gaya bahasanya masih gaya bahasa yang menyebutkan kalimat-kalimat yang dulu. Jadi ada beberapa kalimat yang saya nggak mengerti. Gitu. Contohnya apa? Maknanya susah. Contohnya? Perkutut gule itu sebetulnya saya nggak tahu sebenarnya. Waktu itu saya Google, jadi gule itu perkutut yang tidak ada kemampuan apapun dari perkutut yang lain gitu. Terus ada juga yang lainnya saya nggak ngerti kata atau kalimatnya gitu, tapi lupa lagi kata. Kita keduanya, boleh siapa saja yang mau menjawab ya. Tadi sudah baca novel Ateis, kemudian Kong. Apa yang kalian dapatkan setelah kalian baca karya Sasa itu? Saya mendapatkan sedikit pencerahan mungkin ya dari buku ini tuh. Jadi
kita sebagai remaja harus berhati-hati dalam bergaul gitu. Meskipun teman dekat kita terlihatnya baik-baik saja, mungkin dia akan menyeret kita masuk ke sesuatu yang sebetulnya sangat buruk gitu. Ya. Kalau saya yang saya dapat dari novel Kong ini, karena amanat yang terdapat atau makna yang terkandung dalam novel ini adalah sebuah keikhlasan atau memaknai sebuah hidup yang dimana hidup itu harus menerima apa yang sudah ditakdirkan. Seperti Pak Sasto ini, yang pertama sudah kehilangan istrinya karena banjir, yang kedua kehilangan anaknya karena terseret oleh kereta api, yang ketiga mendapatkan burung tetapi burung tersebut tidak ada keahlian apapun. Akhirnya Pak Sastro mendapat cacian hingga dicemooh oleh orang bahwa Pak Sastro ini orang gila, maunya dapat dan memelihara perkutut yang tidak ada kemampuannya. Kemudian saat perkutut itu hilang pun Pak Sastro terus-terusan mencarinya, padahal tidak ada yang istimewa dari perkutut tersebut. Pada akhir cerita tersebut, Pak Sastro akhirnya menerima bahwa semuanya hilang dari kehidupannya. Akhirnya ia terus melanjutkan kehidupannya meskipun telah tertimpa masalah dan ia tak tahu kedepannya akan ada masalah apa lagi, tetapi ia tetap semangat menjalani hidupnya. Semangat menjalani hidupnya. Ya, nah itu kan dari satu sisi ya tentang tema tentang amanat ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih dalam adalah setelah kalian baca karya sastra itu, apa yang membuat kalian tergugah sehingga mengernyitkan dahi dan berpikir keras, oh ternyata hidup ini begini begitu misalnya. Ada tidak pemikiran seperti itu? Ada nggak perasaan seperti itu setelah baca karya sastra? Ada. Apa? Dari buku ateisnya, gini kayak oh ternyata orang tuh nggak bisa dilihat dari kedekatannya aja gitu. Meskipun dekat juga ya bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk. Akhirnya kita bisa lebih berhati-hati gitu. Pernah terjerumus? Ya terjerumus itu bukan hanya di masalah religi aja ya. Ada hal yang lain misalnya terjerumus tiba-tiba, oh ya kok jadi gini sih gitu. Ada? Pernah ya? Jadi Anda mendapatkan pembelajaran tuh dari karya sastra ya. Ternyata oh iya kita juga pernah mengalami hal itu tapi konteksnya berbeda gitu ya. Kalau misalnya untuk Siva, pernah nggak terjadi itu kan orang yang sudah berkeluarga ya, orang yang sudah berkeluarga si Pak siapa tadi itu Pak Samsul, oh Pak Sastro. Pak Sastro itu keluarga, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya, bahkan dia memiliki kekayaan yaitu burung. Ternyata burung nggak bisa ngoceh, nggak bisa sesuai gitu ya, yang burung harusnya berkicau ini kok enggak gitu ya. Kemudian tapi dia tetap berjuang, tetap optimis misalnya. Nah, kalau Siva memandang dari cerita dari karya sastra yang dibaca itu seperti apa? Nyambung nggak dengan kehidupan Anda? Kalau saya Pak, ada satu kejadian dalam novel tersebut yang membuat saya kayak ternyata kehidupan itu benar-benar bukan kejam ya, kayak Keras. jahat banget gitu Pak. Soalnya ada kejadian di mana Pak Sastro ini kaya banget. Desa tersebut kan tadinya sudah hanyut oleh banjir, jadi sudah tidak tersisa apapun. Yeah. Akhirnya Pak Sastro membangun desa itu sendiri. Terus masyarakat dari kota datang untuk menempati desa tersebut. Pak Sastro punya kekayaan, padinya banyak, ada pabriknya segala macam. Pak Sastro tuh percaya aja sama orang-orang tersebut, kayak sok aja pakai aja gak apa-apa gitu. Tapi ternyata saat Pak Sastro kehilangan perkututnya, masyarakat itu malah memanfaatkan kekayaannya untuk mereka sendiri gitu. Jadi kayak meskipun kita baik, ada aja orang yang memanfaatkan kebaikan gitu. Maksud saya itu kan dari cerita dari Kongnya, cerita dari Pak Sastro di dalam sebuah novel itu. Maksud saya di kehidupan Anda ada tidak seperti orang-orang semacam itu, atau misalnya Anda merasakan yang seperti itu juga gitu? Ada. Pengkhianatan siapa? Pertemanan. Teman. Kenapa bisa dikhianati? Atau kenapa orang itu mengkhianati kita? Karena mungkin
cerita apa ngasih kayak materi dikasih, kalau dia nanya saya kasih aja gitu, tapi ternyata di belakang ya untuk menjatuhkan. Oh kalau iya. sama-sama. Nah di novel itu di Pak Sastro ya, Ya. dihianati juga Iya, dihianati Oleh? oleh masyarakat desanya. masyarakat desanya. Contoh mengkhianatinya seperti apa? Kekayaannya dikeruk, digadaikan. Oh ya, jadi hanya dimanfaatkan ya saya, hanya dimanfaatkan saja oleh orang lain gitu. Baik, cerpen belum ya kalau Siti, kalau Siva sudah nih cerpennya. Cerpen yang paling kena, yang sampai sekarang mungkin masih diingat cerpen apa? Judulnya 40. Bukan Pak, judulnya yang si penulis kematian. Karya siapa? Karya sebentar Pak. Alfatoni Huri. Alfatan Nurhuri. Menceritakan tentang apa? Jadi tokoh tersebut seorang sutradara, seorang penulis. Dalam kehidupannya Sutradara apa? Pembuat film gitu Pak. Oh film. Terus? Dalam pekerjaannya dia sering membuat film tentang kematian, bahwa nanti tokoh dalam filmnya nanti tiba-tiba mati atau ada kejadian apa. Ternyata cerita tersebut terjadi pada kehidupan nyatanya, yaitu istrinya meninggal. Jadi tidak disangka-sangka bahwa selama ini dia menceritakan tentang kematian, ternyata kematian itu sendiri ada di depan matanya, yaitu istrinya. Yang paling menarik itu dari cerpen itu apa yang paling menariknya? Ada Yang bisa kamu ambil intisarinya, oh ini punya kesan untuk kamunya setelah baca itu apa? kesannya itu menyentuh banget tuh, karena kalau saya jadi tokoh tersebut, jadi sutradara tersebut, ya itu pas kayak shock banget. Tadinya menulis kematian, ternyata kematian tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Kesedihannya tuh benar-benar gitu, bukan dibuat-buat seperti dia membuat film. Oke. Jadi cerpen itu menggambarkan kesibukan seseorang sehingga melupakan kehidupan istrinya, anaknya gitu. Dia punya anak juga? Punya ya. Nah, ada tidak di kehidupan nyata peristiwa semacam itu? Kalau saya lihat, kalau saya amati, mungkin artis-artis di Indonesia seperti itu mungkin Pak. Iya. Kalau di kehidupan di sekitar saya belum menemukan. Belum menemukan. Tetangga mungkin? Tidak ada yang berkarir seperti itu. Iya, maksud saya begini. Itu kan dari sisi selebritis ya. Sutradara juga udah masuk selebritis karena memang terkenal misalnya. Maksud saya, ada tidak di sekitar Anda yang bukan selebritis, misalnya pegawai kantoran, entah itu dosen, entah itu guru juga, entah itu pekerja kantoran lainnya, atau ya mungkin petani juga ada mungkin, yang fokusnya ke pekerjaan aja, sementara istrinya seperti apa, anaknya seperti apa, bahkan tidak peduli dengan keadaan di rumah misalnya. Ada tidak? Ada kan? Ada satu orang petani. Ada satu orang petani. Yuk, kita nggak usah sebutkan orangnya, tapi yang jelas ada kan. Nah artinya dari novel yang atau cerpen yang kamu baca itu kan ternyata kaitannya dengan kehidupan, tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, mungkin juga politik di sana. Termasuk tadi tentang yang novel ya Kong dan ateis, yang kaitan dengan kehidupan sosial kan, yang beragam manusia itu, dari pola pikirnya, dari prinsipnya, bahkan keyakinannya gitu. Nah kalau Siti kan cerpennya enggak nih, lebih ke puisi. Puisi apa yang kamu baca? Ada antologi yang W.S. Rendra itu Pak, puisi-puisi cinta, terus Rindu Dendam, Jaetan Dengkeng. Ada lagi tapi nggak bukunya di Sri. Yang Rendra, puisi apa yang paling kena yang kamu baca? Kekasihku gitu. Ada. Bentar. Permintaan. Permintaan judulnya. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu. Oh gitu.
Coba sekarang saya minta kamu baca dengan benar-benar membaca puisinya, coba silakan. Permintaan, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu. Sagat 1958. Ya, terima kasih. Nah, sudah dianalisis? Sudah ya. Ini puisi ini tentang apa? Puisinya tentang seseorang yang mengkhawatirkan kekasihnya, Pak. Dibuktikannya di bait berapa itu? Dibuktikannya jenguklah jendela kekasihku. Bait pertama. Ya. Tahu W.S. Rendra itu siapa? Penyair terus? Tahu dia menciptakan karya sastra lain seperti naskah drama, tahu? Tahu tapi belum pernah baca. Ya, dia juga termasuk dramawan ya, pernah menjadi sutradara teater juga. Nah, dari puisi-puisi yang kamu baca, baik itu Rendra, Tata Engkeng dan yang lain-lainnya, apa yang kamu dapatkan dari puisi-puisi yang kamu baca itu? Khususnya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Pembendaharaan kata mungkin, Pak. Jadi kita kalau berbicara sama seseorang juga lebih dipilah lagi gitu kata-katanya, Pak. Oke. Pemilihan ini kata diksi ya. Terus apa lagi? Terus Hubungkan dengan kehidupan nyata. saya jadi bisa mengikuti jejaknya dengan mencurahkan perasaan itu ke tulisan gitu. Ya, mencurahkan segala perasaan lewat tulisan. Kenapa tidak dilisankan? Karena kadang jarang ada orang yang mau mendengarkan. Karena jarang orang mendengarkan. Ya, baik. Sifa, kemudian Siti Rohmah. Pelajaran apa sih yang kita bisa dapatkan setelah kita membaca novel, cerpen ataupun puisi yang kalian baca? Apa ada nilai-nilai apa yang kalian dapatkan di karya sastra itu? Silakan, siapa saja boleh menjawabnya. Kalau saya, nilai-nilai yang didapatkan membaca karya sastra itu bahwa setiap kehidupan itu ada maknanya, dapat ditumpahkan dalam media bahasa yang siapapun dapat memaknainya, dan maknanya itu dapat luas meskipun kita menulisnya dengan isi latennya seperti apa, tapi ketika orang membaca, orang dapat memaknai isi komunikasinya seperti apa yang mereka rasakan sendiri saat mereka membaca. Jadi puisi itu sendiri, puisi atau novel itu sendiri dapat mengeluarkan isi pikiran hati saya, kalaupun nanti bisa menulis cerpen atau menulis puisi. Kalau saya, jadi kita bisa kan kebanyakan rata-rata yang dibaca sama saya itu yang menyangkut sama kehidupan gitu ya. Jadi kita bisa melihat sisi kehidupan itu dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang gitu, dan ternyata sangat beragam, sangat berwarna gitu. Ada baik buruknya yang saya belum tahu juga, jadi saya tahu saya harus gimana saya mendapatkan pelajaran. Terus dari sisi kebahasaan saya mendapat banyak kata-kata baru gitu yang bisa saya cari maknanya, saya lafalkan juga kalau misalnya mau berbicara dengan orang-orang. Jadi dipilih kata-katanya dan saya jadi bisa tahu cara menulis yang baik itu bagaimana gitu. ya, itu kan kita setelah membaca karya sastra ya. Berarti karya sastra ini berfungsi untuk apa? Fungsi dari karya sastra itu apa berarti? Setelah kalian baca, setelah kalian perhatikan, bahkan sampai menganalisis dari karya sastra yang sudah kalian baca, berarti fungsi dari karya sastra itu apa? Kalau menurut saya fungsi dari karya sastra itu yang pertama yaitu untuk mengasah imajinasi, mengedukasi juga, terus itu sebagai hiburan, Pak. Sebagai hiburan.
tambahan dari yang Sita jelaskan bahwa karya sastra itu juga dapat sebagai media untuk isi pikiran, isi hati, isi perasaan, menumpahkan emosi kita, pikiran kita pada suatu karya sastra. Kalian berdua sudah pernah menulis karya sastra? Pernah. Siva apa? Puisi. Sudah berapa puisi yang sudah ditulis? 25. Kalau Sitai? Puisi juga. Bagaimana setelah kalian menulis karya sastra, puisi itu apa yang kalian rasakan? Kalau saya, yang saya rasakan bahwa ternyata perasaan saya itu dapat dimaknai oleh satu kata, tetapi maknanya bisa luas. Diksi tersebut juga banyak, jadi saya bisa memilih dan memilah diksi kata apa yang akan saya simpan dalam puisi saya, sehingga nantinya akan terlihat lebih indah, terlihat lebih tertata, terlihat lebih rapi pada saat orang membacanya. Kalau saya habis nulis gitu rasanya suka lebih plong aja gitu Pak, soalnya rata-rata emang sesuai sama apa yang dirasakan gitu. Ya, dan saya sebetulnya sudah membaca puisi-puisi kalian. Ada beberapa catatan ya. Tadi kalau Siti mengatakan setelah baca karya sastra itu banyak perbenaran kata. Nah, dari puisi-puisi yang kalian tulis itu perbendaharaan katanya itu masih kurang. Masih banyak ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang diulang. Kemudian di puisi satu, di puisi selanjutnya itu ada kata yang sama yang juga masih ditempel di sana atau diulang ya. Artinya minat baca kaliannya belum banyak, karena modal untuk menulis itu adalah membaca. Justru semakin kita banyak membaca, itu biasanya akan ada greget ingin nulis. Kok ini orang bisa nulis kayak gini? Kayaknya aku juga bisa deh. Karena tadi sudah disampaikan oleh kalian, fungsi karya sastra itu juga bisa menjadi media. Media apa tadi misalnya media untuk mencurahkan hati, bahkan media untuk mencurahkan kegelisahan kita, bahkan bisa menjadi media untuk sarana mengubah dunia. Banyak ya, misalnya W.S. Rendra, kemudian Wiji Tukul dengan puisi-puisinya menggerakkan seluruh masyarakat, para buruh, para guru, dan mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk misalnya melakukan demonstrasi, sehingga kebijakan-kebijakan politik pada masa-masa itu bisa iya betul ya. Artinya selain sarana hiburan tentunya atau sarana tugas ya. Biasanya guru ataupun dosen memberikan tugas, silakan wajib baca sekian buku. Jangan hanya dianggapnya sebatas tugas, tapi bisa menjadi media kalian interaksi dengan dunia luar sana juga melalui karya sastra. Nah, apa sih yang membedakan karya sastra dengan karya lain? Dengan buku teks yang lain, dengan buku-buku karya ilmiah lain misalnya. Apa sih yang membedakannya? Ya. Di karya sastra itu ada mengandung imajinasi, jadi selain untuk menghibur lewat tulisan-tulisan, di karya sastra ini juga bisa mengasah imajinasi kita. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung kejadiannya, tapi kita bisa membayangkan gitu. Ya, kalau Siva? Kemudian karena tadi seperti di awal disebutkan bahwa karya sastra ini adalah mempunyai medianya itu bahasa. Jadi karya sastra ini membedakan antara karya sastra yang lain, bahwa karya sastra itu utamanya itu dalam bahasanya. Jadi kenapa ada diksi, ada imaji, ada nada, ada irama, itu karena itu dapat menjadi pembeda karya sastra dengan karya seni yang lainnya. Ya, dalam imajinasi karya sastra ada berapa macam imajinasi? Ada 4. Kamu dulu. Ada 3. Yang 4 apa 3 nih? Ada 3, tapi yang sebenarnya ada 4, cuman yang utama itu ada 3. Apa saja? Imaji auditif. Apa contohnya? Auditif itu yang bisa didengar, Pak. Coba buat sebuah kalimat, buat sebuah bait atau sebuah baris. Kicau burung mendengung di telingaku kali ini. Kicau burung Mendengung di telingaku kali ini. mana yang auditifnya mana? Kicau burungnya.
Mengapa itu ya auditif? Karena didengar, Pak. Karena Didengar. kicau itu kan bunyi ya. Jadi ya biasanya didengar dan itu tidak bisa dilihat kan. Nah, itu auditif namanya. Selain auditif apa lagi Siva? Visual. Visual, imajinasi visual. Apa itu imajinasi visual itu apa? Imajinasi yang terlihat. Dapat Imajinasi yang melibatkan penglihatan. penglihatan, indera penglihatan. Contohnya coba buat. Riuh angin menyapu dedaunan itu. Riuh angin menyapu dedaunan itu. Mana visualnya? Visualnya menyapu dedaunan. Menyapu daun, kelihatan daun-daun itu tersibak, tersapu misalnya. Itu sebetulnya bisa menjadi dua imajinasi ya. Imajinasi apa saja tadi itu? Auditif dan visual. Iya, betul. Ada lagi, satu lagi apa lagi? Imajinasi apa? Taktil itu apa? Melibatkan perasaan. Melibatkan perasaan. Contohnya seperti apa kalau dalam sebuah kalimat, dalam sebuah bait atau baris? Seperti tersayat sembilu. Seperti tersayat sembilu. Apa sih sembilu itu? Sayatan di tangan. Sembilu apa sembilu? Sembilu itu sayat luka di tangan. Gitu ya? Pernah terluka di tangan? Pernah. Kena apa? Bisa. Sakit nggak? Sakit dulu apa aduh dulu? Aduh dulu. Oh. Cerita. Misalnya kita jatuh nih. Gedebuk. Yang muncul itu sakit dulu apa aduh atau nangis dulu? Aduh dulu. Aduh dulu. Karena kaget dulu gitu, Pak. Oh, Rasa sakitnya. Oh gitu. Coba Siva pegang tangannya si Siti. Pegang ya. Sekarang cubit. Yang keras. Nah. Enggak mesti aduh kamu tapi mengernyitkan dahi kamu ya. Sakit dulu apa mengernyitkan dahi dulu? Sakit dulu. Berarti Karena nggak kaget Pak tadi. oke, nggak kaget kan? Baik. Siva, pegang pundaknya Siti pegang pundaknya Siva. Dilus-lus gini. Lebih cepat lagi. Terus lebih cepat lagi. Pukul. Sakit dulu apa kaget heula? Kaget. Yakin? Yakin? Kaget dulu. Oh. Ya udah, itu kan perspektif orang ya, silahkan saja. Yang saya tahu, yang saya rasakan bertahun-tahun ya, orang itu pasti ngerasain dulu baru ada aduh, baru ada marah, baru ada air mata. Kamu dicarekan ke orang, dimarahin oleh orang tua kamu, oleh teman kamu, mengeluarkan air mata dulu apa ngerasain dulu? Tah? Semua itu perasaan dulu, melibatkan rasa dulu. Lamun tiba-tiba cerik itu aneh. Atau kamu tiba-tiba aduh, kamu aneh. Kamu jatuh, gedebluk, aduh. Itu hanya hitungan detik, hanya hitungan berapa second gitu ya. Kita ngerasain dulu betapa sakitnya nih, sehingga muncul kata aduh. Kamu cubit, itu bukan aduh dulu atau nyeri heula. Atau bukan nyeri, apa namanya? Ekspresi enggak. Pasti ada rasa yang ada antara sentuhan tangan dengan tangan lainnya menyakiti kulit kita, menyakiti saraf-saraf kita, sehingga kita muncul kata sakit, kemudian ekspresi kita muncul. Jadi biasanya umumnya rasa dulu yang muncul, baru lainnya. Termasuk pada saat kalian makan pedas, rasa dulu, pedas dulu. Rasa dulu kan, apalagi udah lihat cabai, iya lada ya, belum tentu itu lada, tapi kita udah punya perasaan kayaknya nih, nah gitu ya. Artinya ada persoalan yang kalian dapat tuh. Ternyata membaca karya sastra itu melibatkan perasaan, melibatkan emosi, melibatkan pengetahuan kita yang lain. Nah nanti saran saya supaya lebih asik membaca karya sastra, ketika kalian melihat diksi atau melihat kata atau kalimat yang tidak kalian pahami, bahkan apa sih ini selama hidup aku nggak tahu nih kalimat model kata sembilu misalnya gitu ya, atau misalnya ada kata katumbiri misalnya, itu supaya lebih menarik, siapkan
misalnya ada kamus atau sumber lain yang bisa memecahkan misteri itu, sehingga kamu akan dapatkan sesuatu sensasi yang lebih lah pada saat membaca karya sastra. Nah, saya minta ke kalian, bukan saya minta sih, saya hanya menyarankan ya, mau diterima atau tidak mah enggak. Perbanyak baca karya sastranya ya, karena itu akan menjadikan pegangan atau basic kalian pada saat kalian nanti keluar dari PBSI atau sudah lulus nanti menjadi sarjana. Tadi menurut teman kalian, siapa tadi saya lupa ya, pakai kacamata itu. Dua-duanya pakai kacamata sih. Iya, dua-duanya pakai. Tadi mengatakan Putri kalau tidak salah, karya sastra itu lebih jernih, lebih natural meskipun kesannya fiksi, sementara buku-buku sejarah itu lebih mengedepankan sisi politik yang menurut penguasa A ya bukunya harus A, tapi kalau karya sastra itu tanpa tekanan dari yang lain dan memihak ke rakyat. Nah, itu dia ya. Itu menurut teman-teman kalian ya, tapi saya setuju. Artinya semakin banyak membaca karya sastra, kita seolah-olah memang hidup, bukan seolah-olah, kita menyadari bahwa kita hidup di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah alam, di tengah makhluk-makhluk yang lain ciptaan Tuhan seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dan kepekaan itu muncul menjadi sebuah landasan untuk menulis karya sastra misalnya gitu ya. Nah, jadi kedepannya saya harap nih, meskipun ini tugas, kalian disuruh membaca karya sastra dengan jumlah yang luar biasa, meskipun belum mencapai target gitu ya, tapi kan ternyata kalian bisa mendapatkan sesuatu tuh. Tadi misalnya Siva mengatakan bahwa tokoh si Sastro ini meskipun dia mendapatkan berbagai persoalan, konflik dengan orang-orang sekitar, tapi dia terus berjuang demi hidupnya. Meskipun dia ditinggal oleh istrinya, oleh anaknya, dia harus move on, dia harus bisa menjalani hidupnya. Jangan-jangan peristiwa ini akan terjadi kepada kita, tapi ketika kita sudah punya pengalaman membaca dan menyikapi persoalan tokoh itu, siapa tahu nanti bisa menjadi aku harus bisa nih, aku harus bisa seperti Sastro misalnya gitu ya, menjadi acuan atau menjadi referensi kita. Kan kadang hidup ini kita juga suka mengacu kepada seseorang, bagus itu tuh, menurutan kadang-kadang suka begitu ya, bisa menjadi kiblat kita misalnya. Ya semacam itulah. Artinya perbanyak karya sastra, yakinlah bahwa banyak hal-hal yang positif yang bisa kita raih sehingga kita bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Mengapa kita harus belajar tentang sastra dan mengapa kita harus menulis karya sastra? Boleh siapa saja? Itu budaya Indonesia, warisan budaya Indonesia. Yang kedua, kita harus mengapresiasinya dengan cara membacanya, menganalisisnya, atau bahkan bisa kita menulisnya sendiri. Yang kedua, kenapa harus menulis Pak? Menulis karya sastra karena itu sendiri, karena tadi itu sendiri harus mengapresiasi apa yang sudah kita pelajari, hingga akhirnya harus diapresiasi dengan salah satunya bisa dengan ditulis. Kalau Sitai? Kalau menurut saya, kenapa kita harus belajar karya sastra? Karena menurut saya karya sastra itu adalah bekal. Meskipun saya bacanya masih sedikit, tapi memang terasa banyak yang didapat gitu. Meskipun ini baru sedikit saja sudah banyak yang didapatkan pembelajaran dari sana. Apalagi kalau banyak, tidak akan terhitung kita mendapat apa saja gitu dari sana, akan banyak sekali. Jadi bekal buat kehidupan, terus bekal untuk di akademik juga, sama mengasah pikiran kita tuh Pak. Kalau karya sastra tuh pikiran, imajinasi, perasaan. Untuk Siva, karya sastranya yang sudah dibaca novel dulu ya. Novel udah berapa? Novel itu ada novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, terus Ulster Lake karya Aurin, terus 2578,0 km itu karya Ayu Amreni, Hujan karya Terelie, terus Tulisan Sastra karya Tenderlova, terus buku-buku fiksi itu kayak Harry Potter, Narnia. Boleh terus?
Zefrean. Mm-mm. Terus Hilmi Milan karya nama penanya itu Ijo Script. Mm-mm. Udah. Selesai semua dibacanya? Alhamdulillah. Itu kan novel ya? Ya. Cerpennya ada? Cerpennya Robohnya Surau Kami. Cuman satu? Cuma itu soalnya baru beli. Novel tadi berapa? Ada 7 ya? Iya, sekitar 7. Iya, cari cerpennya cuma 1. Kalau Nida ininya berapa novelnya? Novelnya 8, cerpennya? Cerpennya 2, puisi? Iya, cerpen. Kalau puisinya? Puisi 1 ya? Puisi 1. Puisinya karya siapa? Karya Ki Haji Muhammad. Mustafa Bisri? Bukan. Apa? Dawam Soleh. Oh, Dalam Soleh. Baik. Ya, ini sudah lumayan banyak. Kemarin saya dengar baru 2, baru 3, sekarang udah mulai banyak. Siva dulu deh. Siva ya, Siva. Dari 7 novel tersebut, oh ya, puisi berapa kamu? 3 ya? Puisi baru 1 yang karya Junior Soriduan. Puisi 1. Iya. Itu 2, 3, 4, 5. Bentar. Siva, dari sekian banyak novel yang kamu baca, mana yang paling sampai sekarang menurut kamu favorit lah, bahkan sampai sekarang masih keingat ceritanya gitu? Novel apa? Novel Laut Bercerita Karya? karya Laila S. Cidole. Mengapa ini bisa nempel terus ke kamu? Kenapa? Menarik banget sih. Terus ceritanya itu kan tentang aktivis mahasiswa di Orde Baru. Itu apa sih, motivasinya tuh banyak banget. Terus gara-gara itu aku juga masuk ke salah satu pers mahasiswa di Uniku, pengen diskusi tentang buku itu. Oh gitu. Jadi nyambung ya. Ya. Tokohnya siapa namanya? Tokohnya itu di buku itu ada 2 sudut pandang, dari sudut pandang Biru Laut sama adiknya Asmara Jati. Asmara Jati. Kenapa ada 2 sudut pandang ya? Kira-kira kenapa? Soalnya kan yang sudut pandang pertamanya itu tahun pas Orde Baru tahun 1960-an. Terus kan ada peristiwa yang penculikan aktivis mahasiswa Terjadi tahun berapa itu? tahun 1998. Nah terus pas Biru Lautnya itu diculik, diterusin sama adiknya Asmara Jati. Jadi Asmara Jati itu ngebuat organisasi Komisi Orang Hilang. Baik. Dari novel tersebut ada beberapa tokoh kan ya? Di tokoh itu kan ada ragam karakter. Nah, sebutkan karakter apa saja yang muncul di sana? Yang pertama itu karakter Biru Laut. Biru Laut itu punya semangat yang tinggi, terus pengen ngerubah negara Indonesia tuh jadi yang negara yang adil gitu. Apalagi pas tahun segitu tuh Indonesia lagi bener-bener Lagi tidak adil-adilnya. lagi agak kacau gitu. Terus ada lagi Kasih Kinanti itu salah satu cuttingnya Biru Laut gitu. Cutting itu apa? Kakak tingkat. Oh iya, terus Kakak tingkat Biru Laut di kampusnya, dia yang ngajak Biru Laut buat masuk ke organisasi itu. Dia tuh punya tekad. Terus ada juga kekasihnya itu Anjani. Dia itu punya karakter yang lembut, terus ramah, murah senyum. latar tempatnya di mana sih itu? Di Yogyakarta. Bukan di Jakarta ya? Di Jakarta juga pas tahun Oh, latarnya pindah-pindah. Oh jadi iya. pas penculikannya itu terjadi di rumah susun di Jakarta. Jakarta. Kemudian nanti konflik lebih dalamnya di Jogja. Ya. Iya, alurnya seperti apa? Alurnya itu kan awalnya itu tahunnya itu kayak ganti-ganti tuh dari 1960 ke 1998. Konvensional. Oke. Baik. Siapa tadi penciptanya? Laila S. Cidole. Kenal kamu? Pernah bacanya sih kayak sastrawan. Sastrawan. Berarti kamu sempat baca biografinya ya? Sedikit. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Nah, kemudian untuk Nida
novelnya udah 8 nih, lumayan lah 8 ya, meskipun belum nyampe target sebetulnya ya. Sudah hatam semua nih, sudah beres semua? Sudah. Novel apa yang paling menarik? Novel Orang-orang Biasa. Karya Andrea Hirata. Oh, Andrea Hirata. Mengapa yang itu? Karena di novel Orang-orang Biasa ini kehidupannya itu sama seperti Nida gitu, menceritakan tentang orang-orang biasa yang punya keterbatasan dari segi hal ekonomi, pengetahuannya sedikit gitu. Jadi itu berjuang sama-sama dari 10 kawan itu menuju sukses bareng-bareng gitu. Itu bukan kekurangan, Nida. Itu sebetulnya sesuatu yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwa kita bisa gitu, bahwa kita dalam keadaan apapun bisa. Jangan pernah mengatakan itu kekurangan ya. Itu modal kita, justru itu modal kita. Karena orang-orang yang kalian kagumi, entah siapapun itu, termasuk Rasulullah. Apakah Rasulullah punya kekurangan? Awalnya punya kekurangan kan, tapi karena memang diberikan sesuatu oleh Allah ya, kemudian belajar dari bahkan miskin kan, di keluarga miskin, tapi beliau ternyata masih bisa bertahan dan masih mau bahkan menjadi panutan kita. Artinya jangan pernah kekurangan kita jangan pernah dijadikan udahlah aku mah nggak bisa ngapa-apa, aku mau udah begini udah begitu. Enggak, justru harus jadi lecutan kita bahwa kita bisa bangkit, bahwa kita bisa menjadi seseorang yang bukan kaya ya, tapi lebih bermanfaat bagi orang lain. Buat apa kita punya kekayaan kalau nggak bermanfaat bagi orang lain kan? Itu coba deh kalian pikirkan orang-orang kaya di sekitar kita, apakah mereka tidurnya nyenyak? Mereka itu, kalau saya punya tetangga ya, kalau dikatakan mampu, dia mampu banget lah dibandingkan tetangga-tetangga yang termasuk saya gitu. Kalau saya perhatikan, setiap saya lagi tidur nyenyak, tiba-tiba kolotrek itunya tuh pagernya dicek lagi 2 jam sekali dia ngecek pagar. Artinya kan hidup dia nggak aman tuh. Dia mikirin takut ada merampok gitu kan ya, tidurnya nggak ngorok, nggak nyenyak gitu. Akhirnya ternyata lebih baik saya gitu, lebih baik kita yang ya udah tidur aja gitu, nggak mikirin apa-apa. Kalau kita udah gembok kunci karena kita udah berpikir ada rumah nggak punya apa-apa di rumah, udahlah tidur. Ternyata itu bisa menjadi bencana juga bagi mereka. Jadi jangan pernah mengatakan keterbatasan kita atau ketidakadaan kita menurut kita itu adalah sebuah bencana hidup bagi kita. Jangan. Justru itu harus jadikan kita modal bahwa semua untuk berangkat ke langit itu harus dari bumi. Nggak bisa kita tiba-tiba ada di langit, nggak bisa. Kita ke bulan itu harus pakai alat kan. Artinya kita harus dari bawah. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan mengapa alasannya kita memilih novel itu sebagai favorit. Ternyata aku banget nih gitu ya. Sehingga karena itu ada keakuan dari kita Nida, seolah-olah ini adalah hidup saya Pak gitu. Tentu ada yang kita dapatkan tuh dari novel itu. Apa? Jadi bahwasanya gak selamanya orang-orang biasa itu rendah selamanya, tapi punya impian juga, punya tujuannya juga. Misalnya saya ini gak punya apa-apa nih, tapi nanti anak saya bakal jadi sesuatu gitu. Ya, itu kan motivasi ya. Akhirnya kita termotivasi tuh. Motivasi. Ya. Tokoh utamanya siapa di sana? Tokoh utamanya Dina. Dina. Kenapa disebut tokoh utama? Karena dia berperan penting dalam satu cerita tersebut. Banyak disebut di alurnya itu selalu muncul, selalu disebut-sebut ya. Baik. Biasanya di dalam ada berapa tokoh di sana? 10 sekawan, 10 orang. Terus ada gurunya juga. Nah, di dalam tokoh yang ada di novel yang Anda baca itu kan ada karakter ya. Kemudian ada ya di alam penokohan lah, itu ada kita kenal dengan yang namanya antagonis. Apalagi? Protagonis, tritagonis. Nah, tokoh antagonisnya ada nggak di sana? Ada. Siapa? Itu di geng-geng. Hah? Jadi Masih ingat siapa tokoh antagonisnya? enggak Pak. Enggak ya, tapi ada ya. Ada temannya yang 10
bangsa. Oke. Nah, si tokoh utama ini konfliknya dengan siapa saja? Itu mah lebih ke dia bingung cari biaya buat anaknya kuliah. Nah, itu kan bisa menjadi konflik batin, artinya konflik dengan dirinya sendiri. Jadi konflik itu bukan hanya konflik dengan orang lain saja, konflik dengan dirinya, konflik dengan suasana, konflik dengan keadaan di rumah, itu juga konflik. Pokoknya bertentangan dengan pikiran dan mencari solusi dan mencari bagaimana mencari jalan keluar, itu merupakan konflik sebetulnya ya. Baik, kalau di Syifa nih, di novel yang tadi dibaca, siapa tokoh antagonisnya? Nggak ada sih, tapi Tidak ada. di situ tuh ada penculikan kan. Nah, jadi si penculik itu sekelompok orang nggak Sekelompok orang yang tidak dikenal itu ya. Baik. Kan di novel yang kamu baca kan itu menggambarkan seorang mahasiswa yang berjuang untuk bukan menghancurkan sih, untuk menentang lah ya, untuk menentang pemimpin-pemimpin yang zalim gitu pada masa-masa itu, bahkan adanya penculikan segala macam. Katanya negara kita negara demokrasi, tapi ternyata tidak sedemokrasi itu, dan itu digambarkan dalam novel itu. Nah, menurut kamu dikisahkan yang kisahan yang ada di dalam novel itu terjadi tidak sih di kehidupan nyata? terjadi. Terus kan aku juga baca artikel tentang itu, ternyata emang bener ada kejadian itu. Dan aku juga baca beberapa kutipan di Twitter, katanya kan ada tokoh sang penyair di buku itu, dan katanya sang penyair itu Wiji Tukul, tapi nggak tahu benar atau enggaknya. Terus ada juga di buku itu tuh aksi Kamisan, dan ternyata aksi itu tuh ada sampai sekarang. Bulan kemarin Kamisan tuh seperti apa? kayak keluarga para aktivis itu pakai baju hitam, terus bawa payung hitam, berdiri di depan gedung di Jakarta itu. Bulan kemarin itu baru 16 tahun memperingati. Ya, artinya kan karya sastra ini menjadi dokumentasi sebetulnya, dokumentasi sejarah, dokumentasi kehidupan di sekitar kita, sehingga menjadi informasi bagi kita. Oh, ternyata zaman dulu banyak konflik dengan pemerintah, sekarang masih kan gitu ya. Ya itulah perjalanan politik di negara kita. Misalnya tadi perjuangan tentang kehidupan sosial, ya memang begitu adanya. Ada si miskin, ada si kaya, ya. Ada yang bisa, ada yang belum bisa. Ada yang memang malas, ada yang memang dia mau gitu ya, yang erek-erek mual-mual gitu. Artinya karya sastra ini bisa menjadi sarana informasi buat kita, bahkan bisa menjadi yang kalau saya tangkap dari yang kalian sampaikan tadi itu, bisa menjadi penggugah. Yang tadinya kita tidur, kita bisa bangun gitu ya. Yang tadinya kita mudah menyerah, sekarang bisa aku. Bahkan siapa tahu nih di novel yang kalian baca, kalian mengidolakan tokoh di novel itu, sehingga menjadi, kalau misalkan mendapat masalah, ingat ke tokoh itu, aku ingin jadi si itu. Nah, gitu. Itu bisa menjadi landasan kalian ya, menjadi tolak ukur. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasi atau pada pemenuhan tugas kalian yang ternyata kalian mampu mempertanggungjawabkan hasil baca kalian. Terima kasih. Muhammad Solihin. Kemudian orang Indo Kuparuk Ahmad Tohari, Ayat-ayat Cinta Habibur Rahman El Shirazi. Mungkin segitu Pak. Sekitar berapa tuh? Ada 8? 5 ya, oke, siap. Cerpennya ada berapa yang sudah dibaca? Cerpen Jreng karya Putu Wijaya, Robohnya Surau Kami karya Anafis. Cerpen 2 Pak. 2 ya. Iya. Puisi? Berapa antologi? Aku Ini Binatang Jalang, Khairul Anwar, Tirani dan Benteng, Ismat. 2. Untuk Yusuf, novel berapa? Kalau novel ada 3 Pak. 3, apa saja? Yang pertama Eden Sor karya Andra Hirata. Yang kedua
Balthazar karya Terelie. Terus yang ketiga Amelia karya Terelie. Ya. Sebenarnya saya baca yang lainnya Pak. Tapi belum selesai. Bukan belum selesai, tapi itu sastra asing Pak. Oh, sastra asing. Ya, sama Korea. Nggak masalah, nggak apa-apa. Oh, nggak masalah. Nggak apa-apa. Ada berapa tuh berarti? Kalau dari Korea ada yang namanya The Beginning of the After of the Beginning. Oke. Karya siapa tuh? Karya siapa ya? Ada lah pokoknya ya. Iya ada. Terus yang dari Jepang. Jepang. Karya siapa? Terus, umumnya Classroom of the Elite. Oke. Berarti ada sekitar 5 ya? Iya. Terus ada lagi Solo Leveling. Karya Jung Sok itu deh. Jepang. Korea. Korea. Iya, oke. Kalau cerpen ada berapa cerpen? Oh cerpen. Kalau cerpen ada 2 Pak. Apa saja? Yang pertama itu Sadako-san. Karya? Terus itu saya dari web novel. Oh, web novel. Terus yang satunya Kematian Aku. karya? Karya Natsume Soseki. Jepang. Iya Jepang semua. Puisi berapa? Puisi ada 1. Kawi di Binatang Jalan. Hairil Anwar. Ya. Aduh, kenapa ini masih di bawah 10 semua ini ya? Ya, untuk Gian dan Yusuf, ketika Anda sudah membaca karya sastra, novel, cerpen, puisi, Gian dulu deh. Apa sih yang akhirnya didapatkan oleh Gian? Hal yang menarik dari karya sastra dibandingkan karya-karya yang lain? Untuk novel yang saya dapatkan mungkin misalkan saya membaca novel karya Habibur Rahman, judulnya Ayat Cinta, itu menceritakan sebuah perjuangan Fahri dalam menuntut ilmu di Kairo, Mesir. Nah, yang saya dapatkan itu semangat juangnya dalam menuntut ilmu, Pak. Oke. Kemudian keteguhan iman, meskipun dia dituduh gitu yang memperkosa itu, tapi dia tidak melakukan misalkan memberikan kesaksian palsu atau apa, tapi dia teguh imannya untuk bahwasanya dia itu tidak bersalah. Jadi mempertahankan keteguhan imannya dan semangat untuk menuntut ilmu. Ya, kalau Yusuf seperti apa? Dari apa dulu Pak? Ya, setelah Anda membaca novel sekian banyak, apa yang Anda dapatkan? Kalau dari novel yang saya dapatkan tentu banyak Pak. Itu wawasan, informasi, ataupun input yang saya terima dan bisa menjadi output untuk orang lain. Contohnya apa? Contohnya yang akhir-akhir ini saya baca novel yang berjudul Seros dan Balthazar. Apa tuh? Yang didapatkannya apa? Yang dapatkan kan di sana itu menceritakan tentang sebuah petualangan bergenre fantasi ya Pak, dengan dunia paralel, dari paralel 1 ke paralel dunia, paralel 1 ke paralel lainnya, kedua dan lainnya. Jadi yang saya dapatkan adalah kan di situ ada Seros dan Balthazar. Nah, Seros itu kan ada dua cerita tentang Seros dan tentang Balthazar. Yang tentang Seros itu tentang monster. Jadi tokoh utamanya itu ada 3, Ali, Raim, sama Sally. Nah, baik, saya paham ya. Jadi tadi kalau Anda mengatakan di situ kan ada monster, sementara dalam kehidupan nyata monster yang seperti di tokoh atau di cerita itu kan tidak ada. Terus menggambarkan monster dalam kehidupan nyata itu seperti apa, Sub, kira-kira? Kalau kita hubungkan dengan kehidupan nyata ya. Jadi kalau dihubungkan ke kehidupan nyata semacam kayak hasrat manusia Pak. Kan di hasrat manusia itu ada yang namanya egois, ada yang namanya nafsu, sama hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keinginan manusia untuk berbuat yang menyimpang. Ya. Dan itu adalah monster. Ya, monster. Bahwa manusia itu monster sebetulnya kalau mau dipikir-pikir ya. Bahkan ya itulah wujud monster itu lebih ke simbol sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari sebuah cerita fiksi yang kita baca, itu simbol sebetulnya. Pada akhirnya kalau kita kembalikan kepada kehidupan nyata kan tidak ada. Tapi kalau kita bicara soal simbol, ternyata monster itu adalah kita sebetulnya ya. Iya benar.
Ya, di novel atau di cerpen yang kita baca, yang paling favorit bagi Gian apa? Dalam cerpen ada judul robohnya surau kami, jadi menceritakan tentang seorang yang ahli agama gitu. Di situ diceritakan bahwasanya kata ganti pertama si aku itu titik pengisahannya bahwasanya ada seorang bapak haji itu, terus dia kesehariannya di masjid aja gitu. Menjadi gorin itu penjaga masjid, jadi setiap harinya beribadah, tetapi dia tuh melupakan anak cucunya. Nah, ketika dia meninggal, dia tuh optimis gitu ya, bahwasanya dia bakal masuk surga, tetapi pada akhirnya dia dimasukkan ke neraka oleh Tuhan, karena kata Tuhan itu terjadi dialog antara bapak itu dengan Tuhan, bahwasanya aku itu tidak mabuk disembah. Kamu di dunia itu tidak cukup beribadah saja kepadaku, tapi kamu harus berusaha gitu. Berusaha berarti intinya antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Oke. Ternyata di karya sastra itu juga bisa mengedepankan sisi religi dari kitab suci kan tuh, bisa seperti ya. Ya, untuk Yusuf apa yang novel atau cerpen apa yang wah ini menarik nih sampai sekarang masih ingat nih gitu? Yang membuat saya menarik itu bukan novel, cerpen dari Jepang ya. Yang tadi Kematian Aku. Dari Natsume Soseki. Kenapa tuh? Jadi di cerpen itu mengisahkan tentang filosofi kematian dan kehidupan. Jadi di dalam pembahasan bahan di dalam cerpen tersebut adalah mengapa kita harus hidup kalau ujung-ujungnya kita mati. Terus mengapa kita harus hidup kalau kematian itu pasti ada. Nah, jadi sebaik apapun kita hidup, ujung-ujungnya kita mati. Memperjuangkan tentang seseorang yang selalu merundungkan dirinya, apakah ia akan mati seminggu selanjutnya, atau sebulan selanjutnya, atau setahun selanjutnya, atau mungkin detik ini atau hari ini. Tidak ada yang tahu ya. Ya. Nah, kalau saya simak apa yang kalian sampaikan, kita bicara soal manfaat pada akhirnya nih. Manfaat dari kita kita baca nih berulang kali, atau mungkin ada yang sampai ke bawah ngimpi gitu misalnya ya. Bahkan tadi kata Yusuf itu lu asik banget nih cerpen yang ini misalnya. Apa sih sebetulnya manfaat dari karya sastra itu apa? Atau fungsi karya sastra pada akhirnya kita tahu nih, setelah kita baca, ternyata berfungsi nih karya sastra. Apa tuh fungsinya? Silakan, bebas siapa aja dulu. Tadi Gian dulu. Oke, saya dulu tadi. Apa tadi? Fungsi dari karya sastra apa? Setelah kalian baca ya. Sebenarnya fungsi dari karya sastra itu, banyak. Saya juga nggak terlalu agak memusingkan sih. Jadi karya sastra itu kan membuat kita mendapatkan input ya Pak. Contohnya apa inputnya? Inputnya contohnya menambah wawasan. Terus kita mengetahui apa yang kita tidak ketahui gitu Pak. Terus bisa jadi input itu menjadikan kita output ke orang lain. Misalkan kayak mengajari seseorang atau menceritakan kembali kepada seseorang gitu. Oke, sip. Gian? Baik. Untuk pengertiannya sendiri, karya sastra itu kan sas dari bahasa Sanskerta artinya untuk mengajarkan, memberitahu, tra artinya alat. Berarti untuk memberikan ajaran tentang alat untuk memberikan arahan tentang kehidupan misalkan. Nah kemudian setelah kita membaca novel berulang kali, kemudian kita ambil hikmahnya. Nah fungsi dari karya sastra itu sendiri itu Pak. Jadi si novel itu mengajarkan kepada kita bahwasanya misalkan tadi dari ayat-ayat cinta kita harus berjuang gitu untuk menuntut ilmu dan tetap pada pendirian kita. Nah kemudian setelah kita memahami makna dari novel tersebut, isi dari novel tersebut, kita bisa memberikan kembali
kepada orang lain ataupun memberikan sharing lah gitu. Ya. Gitu seperti itu. Berarti kan ada efek ya, ada efek buat kehidupan kita dan ternyata karya sastra ini bisa menjadi media. Untuk ya, menyampaikan. Betul, untuk menyampaikan kegelisahan kita, untuk menyampaikan unek-unek kita, bahkan tidak hanya menyampaikan, bisa menjadi alat atau media kita untuk healing, untuk hiburan, untuk edukasi, bahkan menjadi motivasi buat kita. Contoh misalnya tadi di ayat-ayat cinta, ternyata untuk menempuh kebahagiaan itu, menempuh kemerdekaan itu ternyata tidak ujug-ujug langsung, tapi kita harus ada yang kita korbankan, ada yang harus kita perjuangkan, ada yang harus kita proses sedemikian rupa. Nah, berarti kan karya sastra ini sangat bermanfaat kalau kita kalau kita kaji lebih dalam, tidak hanya sekedar kita mengapresiasi karya orang, tapi memang kita ingin mencari sesuatu di dalamnya. Tadi misalnya ada inputnya apa ya kita nggak tahu, bergantung kitanya suka apa. Misalnya novel-novel Jepang kenapa masuk ke Indonesia? Sebetulnya novel Jepang ini kalau kita baca, apalagi novel-novel yang lama ya, karya-karya lama, hampir sama sebetulnya dengan budaya kita. Yang membedakan mungkin dari sisi kedisiplinan, dari sisi pendidikannya, saya kira ada hal-hal yang bisa direnungkan. Oh ternyata bisa kita pakai nih di Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan ada kesamaan di sana. Karena Jepang cukup lama juga di Indonesia kan. Jadi ada budaya-budaya Jepang yang memang diberikan di Indonesia banyak sekali. Makanya coba deh perhatikan novel-novel tradisi Jepang dengan Indonesia itu hampir sama gaya-gayanya ya. Nah, itu saja saya kira, sebenarnya masih banyak karena waktu sudah mau jam 12. Terima kasih. Tapi yang jelas Anda sudah mempertanggungjawabkan hasil baca Anda, dan nanti untuk nilai nanti bisa dilihat setelah UAS ya, nanti akan muncul di staf.